Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah administrasi program pendidikan. Kelompok kami membawakan materi yang berjudul kepemimpinan administrasi pendidikan. Baiklah, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nur Oktaviani, yang kedua saya Refli Dori, yang ketiga ada Aza Itinri, yang ketiga ada Rati Pratiwi, dan yang terakhir ada Jasmine Fitria. Baiklah, untuk yang pertama yaitu teori kepemimpinan. Pengertian dasar dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan seni ataupun keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinan terdapat dua teori pokok yang mendasari teori kepemimpinan tersebut. Yang pertama ada teori sifat dan teori situasi. Yang selanjutnya, yang pertama ada personal qualities theory ataupun teori sifat. Ya, pengertiannya yaitu adalah kepemimpinan memiliki sifat-sifat ataupun sikap tertentu yang dianggap sebagai pembawaan ataupun sifat alami dari seorang pemimpin tersebut. Teori ini beranggapan bahwa sesuatu sifat ataupun sikap merupakan bawaan dari lahir mereka. Dengan kata lain, seseorang pemimpin telah ditakdirkan menjadi pemimpin ketika ia lahir. Teori ini suka diperoleh dari pembentukan dari luar. Yang selanjutnya, Teori situasi atau situasional teori seorang pemimpin akan muncul dan timbul dalam situasi-situasi tertentu. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena memiliki kelebihan tertentu untuk mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi. Atas dasar teori tersebut, pertama, seorang pemimpin berdasarkan sifat dan pembawaan secara alami. Yang kedua, seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan kelebihan yang diperlukan kelompoknya pada situasi tertentu. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu pembahasan terkait pemimpin dan kepemimpinan. Di sini Kartini Kartono tahun 1994 mengutarakan bahwasannya pengaturan dalam organisasi itu harus diatur oleh seorang administrator atau pemimpin agar organisasi berjalan secara terorganisir dengan baik. Kemudian arti kepemimpinan pendidikan. Suwaji Lazarus tahun 1984 memberikan definisi arti kepemimpinan, yaitu yang pertama, the ability and realities to inspire, guide, direct, or manage others, and the role of interpreter of the interests and objective of group, the group recognizing and accepting the interpreter as spokesman. Yang artinya bahwasanya kepemimpinan pendidikan itu sendiri adalah kesiapan dan kemampuan seorang guru atau kepala sekolah, khususnya di sekolah dalam mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi dari kepemimpinan suatu lembaga pendidikan itu dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama fungsi kepemimpinan pendidikan bagi sekolah, kemudian yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan bagi tenaga pengajar atau guru. Nah, yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan bagi sekolah. Fungsi kepemimpinan pendidikan bagi sekolah ini sendiri yaitu sebagai penentu arah, sebagai bagian dari anggota, sebagai pelayan para anggotanya, kemudian sebagai pelindung dan pengayom, kemudian sebagai komunikator dan koordinator, kemudian sebagai pambang, kemudian juga sebagai evaluator dan juga sebagai decision maker. Nah, yang pertama penjelasannya yaitu sebagai penentu arah. Nah, di sini sebagai penentu arah itu maksudnya pemimpin itu harus sebagai pemimpin yang menggerakkan dan juga mengatur arah suatu pendidikan di sekolahnya. Jadi pendidikan itu untuk mencapai maksimum pelayanan di suatu pendidikan atau di sekolah-sekolah. Maka pemimpin di sini itu peranannya harus mengarahkan para warga sekolah, baik itu tenaga pengajar maupun warga sekolah lainnya untuk menempuh tujuan pendidikan, yaitu tujuan sekolah tersebut ke arah yang positif tentunya.
Nah, kemudian sebagai bagian dari anggota. Sebagai bagian dari anggota ini, maksudnya pemimpin ini itu juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan para bawahannya. Sehingga pemimpin itu tidak otoriter atau tidak hanya semena-mena menyuruh kepada bawahannya tanpa terjalin suatu komunikasi yang baik. Karena apabila tidak terjalin komunikasi yang baik, maka antara pemimpin dengan bawahannya dalam suatu sekolah akan terjadi miscommunication yang nantinya akan berujung pada suatu problematika. Nah, kemudian sebagai pelayan para anggotanya, dimasukkan di sini yaitu pemimpin sebagai pelayan, itu maksudnya itu pemimpin juga harus bisa menerima masukan dari bawahannya. Nah, masukan-masukan tersebut akan jadi evaluator bagi diri sendiri pemimpin tersebut, yang bahwasannya pemimpin ini bisa mengatur lebih baik ke depannya. Apa sih perilaku pemimpin ini yang perlu direvisi atau yang perlu untuk diperbaiki agar bisa menjadi seorang pemimpin yang perfect untuk sekolahnya. Nah, kemudian sebagai pelindung dan pengayom. Di sini itu pemimpin sebagai pelindung dan pengayom itu maksudnya pemimpin tentu itu sebagai pelindung, yaitu sebagai tameng atau sebagai elemen sentral dalam suatu pendidikan. Nah, di sini pemimpin itu sebagai pelindung itu sebagai orang pertama yang maju ketika dihadapkan oleh suatu masalah, kemudian akan disampaikan kepada para bawahannya dan kemudian akan didiskusikan lebih lanjut. Dan sebagai pengayom tentunya juga untuk mengayomi para anggota organisasinya, yaitu organisasi pendidikan tidak lain adalah sekolah. Nah, kemudian sebagai komunikator dan koordinator seperti sama halnya dengan sebagai bagian dari anggota, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan para bawahannya. Kemudian sebagai pengembang tentunya untuk mengembangkan organisasi sekolah ke arah yang lebih positif untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelayanan pendidikan yang maksimal. Kemudian sebagai evaluator, yaitu sebagai sosok elemen sentral yang bisa mengarahkan arah pendidikan yang lebih baik, di mana dilakukan suatu evaluasi yang dimana apabila proses pembelajaran ini dirasa masih kurang atau masih perlu adanya perbaikan, maka pemimpin di sini harus ambil dan juga harus sebagai sosok penggerak atau promotor dari jalannya pendidikan yang perlu direvisi itu tersebut. Kemudian sebagai decision maker atau sebagai pengambil keputusan yang tentunya itu merupakan harus ada di setiap jiwa kepemimpinan seseorang. Tidak lain adalah pemimpin dalam organisasi pendidikan, yaitu sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan bagi tenaga pengajar atau guru, yaitu sebagai penentu arah, sebagai pencipta suasana, yaitu suasana yang kondusif, produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian sebagai pengayom untuk mengayomi seluruh warga sekolah, kemudian sebagai motivator dan peneladan, kemudian juga sebagai evaluator. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan pendidikan, yang dimana di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter. Nah, kepemimpinan otoriter ini bertindak sebagai penguasa terhadap bawahannya. Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan seorang kepala sekolah atau guru dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, sejumlah siswa yang dipimpinnya itu dianggap sebagai pengikut yang harus menaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh seorang kepala sekolah atau guru di suatu lembaga pendidikan tersebut. Lalu yang kedua ada tipe kepemimpinan pendidikan demokratis, di mana tipe ini pemimpin itu menganggap dirinya sebagai bagian dari anggotanya. Dan kepemimpinan ini kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter, yaitu menempatkan atau memandang siswanya itu sebagai faktor utama dan terpenting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada tipe kepemimpinan pseudo-demokratis, yang dimana pemimpin itu seolah-olah bersikap demokratis, namun sebenarnya itu bersikap autokratis. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan laissez-faire, yang dimana pemimpin itu tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan para bawahannya. Yang selanjutnya ada persyaratan kepemimpinan pendidikan. Persyaratan umum yaitu yang pertama berketuhanan, rendah hati dan sederhana, suka menolong,
sabar dan stabil emosi, percaya pada diri sendiri, jujur, adil, dan bijaksana. Lalu ada persyaratan khusus, yang dimana ini dibagi jadi kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah sendiri itu merupakan pemimpin pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Nah, oleh karena itu ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang kepala sekolah, seperti kualifikasi akademik dalam bidang pendidikan dan keguruan. Lalu, jika ingin menjadi kepala sekolah itu harus dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan atau dapat dikatakan seorang guru yang telah mendapat pengalaman lebih atau sudah menjadi senior dan dianggap mampu untuk diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Lalu juga harus mengikuti persiapan dan pelatihan pendidikan khusus tentang kepemimpinan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap tertentu agar mampu dalam menghadapi tugas sebagai kepala sekolah. Lalu untuk guru, persyaratan-persyaratannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan pada Pasal 13. Kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard 1983, kepemimpinan yang memperlihatkan tindakan dalam berbagai situasi, baik yang ditunjukkan oleh pemilik sendiri maupun yang diperlihatkan oleh para pengikut. Dalam pengertian itu terkandung pengertiannya perilaku kepemimpinan dalam konteks situasi lingkungan, sistem sosial, lingkungan atau setting di mana pemimpin berperilaku. Pada umumnya terjadi pemimpin, pengikut, atasan pemimpin, perkumpulan, organisasi, dan tuntutan pekerjaan. Semua unsur itu mempengaruhi orang yang terlibat dalam sistem sosial di mana pemimpin itu berlangsung. Selanjutnya yaitu efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan dimensi objektif dan berkaitan dengan dimensi subjektif. Untuk dimensi objektif artinya yaitu keefektivitasan kepemimpinan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan dimensi subjektif adalah efektivitas kepemimpinan yang berhubungan dengan anggota organisasi. Jika kedua dimensi tersebut dikaitkan dengan dimensi kepemimpinan, maka efektivitas kepemimpinan dapat dilihat dari kemampuan dalam mewujudkan tujuan organisasi dan bagaimana seorang kepala sekolah tersebut memperlakukan anggota organisasinya sehingga kepala sekolah dapat mempengaruhi para guru dan staf untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa senang. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sendiri tidak hanya dilihat dari pencapaian tujuan sekolah yang dikaji dari prestasi siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Akan tetapi proses kepemimpinan itu sendiri merupakan kriteria yang begitu penting. Dengan kata lain, persepsi terhadap performa merupakan indikator utama dalam penilaian efektivitas kepemimpinan itu sendiri. Next. Dalam konteks kepemimpinan situasional, efektivitas kepemimpinan kepala sekolah didasarkan atas 3 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu kematangan pengikut atau maturity, di mana hal tersebut dikhususkan kepada para guru dan staf yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu perilaku hubungan manusia atau relationship behavior, dan yang terakhir yaitu perilaku tugas kepala sekolah atau task behavior. Kemudian dari 3 faktor mengenai efektivitas kepemimpinan kepala sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai indikator keterampilan yang harus dimiliki oleh masing-masing kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Next. Selanjutnya yaitu 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinannya menurut Kimball Wills
tahun 1984. Yang pertama yaitu keterampilan dalam kepemimpinan, yang kedua keterampilan dalam hubungan manusia, yang ketiga keterampilan dalam proses kelompok, yang keempat keterampilan dalam administrasi personalia, dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam menilai staf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.